Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan bermalam di hadirat-Nya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Shalom. Mari kita memuji Tuhan, Allah yang memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya.
dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Di martabat cinta, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yes. Berikan sore-sore kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap aku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Yesus, kau
hidup kami. Anugerah-Mu besar. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sini
pengharapan, Kau beriku sukacita. Yesus, Kau sumber kemenanganku, Kau sumber kemenanganku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang Allah bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus pimpin aku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus pimpin aku. Tuhan Yesus pimpin aku. Tuhan Yesus pimpin aku. Haleluya. Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tak terasa waktu kita sudah memasuki bulan November tahun 2023. Artinya sudah 10 bulan kita melewati tahun 2023 ini dan kita sudah masuk di dalam penghujung tahun 2023. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada banyak hal perkara-perkara ajaib yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal-hal yang kita telah raih dalam hidup ini. Dan juga tidak kurang, ada banyak tantangan yang telah kita lewati. Dan semua itu adalah karena pertolongan Tuhan semata. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sepanjang bulan November ini, tema khotbah adalah Be a Winner. Jadilah pemenang. Saudara-saudari, sebagaimana yang ditulis di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tapi, saya ulang, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita memperoleh suatu mahkota abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak.
Dalam salah satu animasi Disney tahun 1934, seekor kura-kura bertanding lari dengan kelinci yang memiliki kecepatan melebihi anak panah. Beberapa detik setelah pertandingan mulai, ia telah melesat jauh. Lalu ia berhenti melihat ke belakang dan menertawakan kura-kura. Untuk mengejek kelambanan lawannya, kelinci ini memutuskan untuk tidur sejenak. Ia bahkan sempat mengobrol dengan kelinci-kelinci lainnya serta bermain panahan, bisbol, dan tenis. Ketika mendengar sorak-sorai di dekat garis finish, ia baru berhenti bermain dan mulai berlari kembali. Namun tidak peduli, secepat apapun kelinci berlari, ia dikalahkan si kura-kura. Seberapa banyak dari kita seperti kelinci itu? Awalnya kita melesat dalam hubungan kita dengan Tuhan. Namun di satu titik kita merasa kerohanian kita baik-baik saja. Kita pun mulai lengah dan mulai mudah teralihkan. Pada saat seharusnya kita berdoa dan bersaat teduh, entah kenapa rasanya lebih enak jika kembali tidur. Hidup ini bagaikan sebuah pertandingan dalam suatu gelanggang perlombaan. Setiap orang turut berlomba mempersiapkan diri sedemikian rupa agar ketika masuk dalam gelanggang perlombaan dapat memulai dan menyelesaikannya dengan baik serta menjadi pemenang. Persiapan secara fisik, mental merupakan hal yang terus dipersiapkan secara serius oleh para peserta lomba agar mereka dapat menguasai diri dan aturan-aturan dalam perlombaan yang dimaksud. Tentu semua peserta lomba tidak satu pun memiliki keinginan untuk menjadi pecundang selain hanya menjadi pemenang, bahkan menjadi lebih dari pemenang. Dan karenanya para peserta lomba sebelum masuk gelanggang pertandingan sedemikian rupa mempersiapkan diri untuk menghadapi itu. Mereka berlatih dengan keras. Mereka menyingkirkan segala perintang yang merintangi baik yang muncul dari diri sendiri. Seperti malas dan keinginan yang lain yang dapat membuat mangkir dari setiap jadwal latihan yang telah ditentukan. Para calon peserta lomba sedemikian rupa mendisiplinkan diri untuk mengendalikan, menguasai diri dan terus berlatih teknik-teknik dalam perlombaan sampai mereka terbiasa dan menjadi bisa melakukan semuanya tanpa rasa canggung. Hal ini menjadi bekal yang sangat baik bagi seorang peserta lomba agar mereka dapat memulai pertandingan dan mengakhirinya dengan baik sampai menjadi pemenang. Demikian juga dalam kehidupan iman kita. Kehidupan iman itu merupakan gelanggang pertandingan yang diawali saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan terus kita bertumbuh sampai menjadi sempurna dalam rupa gambar Kristus. Sempurna menjadi serupa dengan Kristus adalah sebuah perjalanan yang harus kita kerjakan dari waktu ke waktu di saat kita masih di bumi ini. Di bumi ini sebagai suatu arena perlombaan kita, di mana kita diperhadapkan berbagai tantangan yang seringkali tidak mudah kita hadapi. Bahkan semakin hari semakin tidak mudah. Hal ini tentu kita tidak bisa menghindar selain hanya berhadapan dan harus dihadapi. Tentu ketika kita berhadapan dengan tantangan, berharap kita dapat menaklukkannya dan memenangkannya. Memenangkan setiap perlombaan adalah merupakan kebanggaan dan dorongan semangat dalam menghadapi perlombaan-perlombaan berikutnya. Dan karenanya, untuk kita dapat memenangkan setiap perlombaan, pentingnya kita mempersiapkan diri sedemikian rupa dan berlatih secara disiplin dan konsisten. Latihan itu bisa muncul dari niat atau keinginan dari dalam diri kita. Tetapi juga kadang-kadang timbul dari situasi yang tidak kita harapkan. Dan karenanya kita harus siap sedia dengan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Sehingga dengan demikian kita dapat menjadi pemenang dalam segala keadaan. Rasul Paulus berbicara tentang dunia olahraga.
mengingat orang-orang Yunani yang tinggal di Korintus, sebuah kota kuno yang berada di kawasan tengah selatan Yunani, terkenal karena perlombaan-perlombaannya. Keakraban para pembaca dengan dunia olahraga membuat gambaran atletik yang digunakan oleh Rasul Paulus cocok untuk memotivasi dan mengilhami kita untuk hidup dengan disiplin yang sehat disertai dengan pengorbanan dan penyangkalan diri. Orang-orang Korintus perlu memiliki hidup dalam keseimbangan yang diperoleh melalui disiplin diri yang sehat, pengorbanan dan penyangkalan diri. Itulah sebabnya Paulus menggunakan gambaran dari dua cabang olahraga yang dikenal waktu itu, yakni lomba lari dan pertandingan tinju. Pertama, Rasul Paulus membandingkan kehidupan Kristen dengan seorang atlet, yaitu seorang pelari yang disiplin, yang memusatkan perhatian pada garis akhir dan mengalahkan semua hawa nafsunya untuk mendapatkan hadiah. Sebagaimana yang dicatat dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kalian memperolehnya. Tegas Rasul Paulus perihal hadiah yang bisa diperoleh berkat disiplin, fokus pada garis akhir atau tujuan, dan penyangkalan diri sebagai pendukung agar bisa fokus. Penyangkalan diri seorang atlet yang sedang berlomba adalah bagian dari menguasai dirinya dalam segala hal, sebagaimana yang dicatat di dalam ayat 25, agar memperoleh mahkota yang fana. Sedangkan dalam hidup beriman, orang perlu menguasai diri dalam segala hal untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Argumentasi Paulus, jika pemusatan perhatian dan penyangkalan diri diperlukan untuk memperoleh hadiah yang fana, yang gampang rusak, betapa lebih penting lagi untuk mengejar mahkota yang abadi yang tidak dapat binasa. Paulus berjuang dengan cara dan semangat yang sama, namun dengan sasaran yang lebih mulia. Sebab itu aku berlari tanpa tujuan. Kata Paulus di ayat yang ke-26, tujuannya adalah untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kedua, Rasul Paulus membandingkan kehidupan Kristen dengan praktik tinju Yunani yang pada kenyataannya masing-masing berjuang untuk menghancurkan dan membinasakan lawan. Pengalaman Paulus sendiri menunjukkan perlunya memberikan pukulan yang terarah, tepat sasaran, dan menguasai diri. Itulah sebabnya ia berkata, dan aku bertinju bukan dengan memukul secara sembarangan. Sebaliknya, aku melatih diri dan menguasai tubuhku sepenuhnya. Itu yang dicatat dalam ayat 25 sampai dengan ayat 27. Demi keseimbangan, Paulus menempatkan diri, mematikan daging atau asketisme dan kerelaannya untuk menderita dalam konteks untuk melayani orang lain melalui Injil yang diberitakannya. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang di antaramu. Segala-galanya itu kulakukan demi Injil agar aku mendapat bagian di dalamnya. Kata Paulus dalam ayat 22b sampai dengan ayat 23. Itulah misi Paulus dalam hidup, dalam pelayanannya. Ia ingin orang lain menjadi pemenang, bukan dengan mengalahkan, bukan dengan menjelekan, bukan dengan merendahkan, dan justru dengan cara itulah ia ingin memperoleh mahkota abadi. Lain halnya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang ditegur oleh Yesus melalui perumpamaan yang kecenderungannya melihat sesumbar di mata orang lain, sementara balok yang ada di mata dirinya tidak diketahui. Sebagaimana yang ditulis Lukas 6 ayat 41. Ini adalah bukti bahwa mereka tidak menguasai diri dan mengalahkan hawa nafsunya. Fokus mereka adalah bagaimana mengalahkan orang lain dengan menonjolkan kelemahan orang lain,
menghakimi, meremehkan, menjelek-jelekan orang lain, selalu mencela orang lain. Mereka tidak sadar bahwa ada balok dalam mata mereka. Jika demikian, mereka tidak akan memperoleh mahkota abadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mohon rahmat Tuhan agar bisa kita melatih diri, menguasai diri dan menguasai tubuh sepenuhnya, sehingga kita kelak bisa memperoleh mahkota abadi yang tidak dapat binasa. Itulah pemenang sejati. Mari kita terus melakukan refleksi diri, berusaha keras untuk mengeluarkan balok yang ada di dalam mata kita, sehingga kita dapat melihat dengan jelas dan pandangan yang bersih dalam mengarahkan diri untuk mencapai garis akhir seperti yang dialami oleh Rasul Paulus yang dicatat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, dan menjadi pemenang serta memperoleh mahkota abadi. Paulus menjelaskan bagaimana ia memandang tantangan untuk mengasihi dan berkorban itu bagaikan berlari dalam maraton yang menguji ketahanan tubuh. Sebagai pengikut Yesus, mereka perlu melepaskan hak-hak mereka dalam ketaatan kepadanya. Seperti para atlet melatih tubuhnya agar mereka bisa meraih kemenangan, kita juga melatih tubuh dan pikiran agar jiwa kita bertumbuh. Ketika kita meminta Roh Kudus untuk mengubah kita, dari waktu ke waktu kita pun meninggalkan hidup kita yang lama. Dari uraian di atas, paling tidak ada 3 hal penting yang kita harus miliki agar kita menjadi pemenang. Hal yang pertama adalah bertekun atau ketekunan. Tekun dapat diartikan sebagai ketetapan hati yang kuat atau teguh dan bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas apapun. Tekun juga berarti fokus, konsisten, tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Pepatah mengatakan kekuatan dikalahkan oleh ketekunan. Maksudnya orang-orang yang tekun melakukan tugas dan pekerjaannya pastilah akan berhasil dengan baik. Kita bukan mengandalkan kekuatan saja dalam meraih keberhasilan. Pepatah Jawa mengatakan sing sapa talaten bakal panen. Artinya siapa mau bertekun pastilah nantinya akan menuai hasilnya. Maksudnya ketekunan menjadi kunci untuk meraih kesuksesan. Alkitab mencatat, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Itu yang ditulis dalam Ibrani 10 ayat 36. Orang yang tekun akan menghasilkan buah dan menikmati upah. Ketekunan adalah unsur terpenting dalam setiap keberhasilan. Terlebih di era sekarang ini, semua orang menginginkan segala sesuatu yang serba instan. Ingin cepat kaya, tapi tidak mau bekerja keras. Ingin berhasil, tapi tidak mau berusaha. Pertanyaannya adalah bagaimana ketekunan itu dapat terbentuk? Pertanyaannya adalah bagaimana ketekunan itu dapat terbentuk? Bisa melalui kesengsaraan. Sebagaimana yang ditulis dalam Roma 5 ayat yang ketiga. Itulah sebabnya Tuhan kadangkala mengizinkan kita mengalami kesengsaraan dengan tujuan agar Ia dapat membentuk ketekunan di dalam diri kita. Yang lain adalah melalui ujian iman. Sebagaimana di dalam Yakobus 1 ayat yang ketiga. Oleh karena itu, Tuhan seringkali mengizinkan berbagai pencobaan menimpa hidup kita dengan maksud agar ketekunan dapat muncul di dalam diri kita. Yang kemudian adalah melalui latihan. Ketekunan dapat dilatih karena hal itu adalah ketetapan hati. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang perlu kita lakukan agar kita memiliki ketekunan itu? Hal yang pertama adalah kita harus memiliki keberanian yang tak tergoyahkan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Itu yang ditulis dalam Kolose 1 ayat 23a.
Ketekunan adalah ketika kita tetap bertahan, teguh dan pantang menyerah untuk mencapai tujuan. Terus mencoba dan tidak goyah oleh keadaan sampai menemukan jalan keluar atau mengatasi tantangan. Mungkin kita tak selamanya sukses dan selalu berhasil. Ada masanya kita gagal, baik secara fisik maupun spiritual. Namun jangan menyerah, tetaplah berjuang meski untuk jangka waktu yang lama. Dalam ketekunan kita memerlukan iman, keberanian, serta daya tahan. Ketika kita merasa tidak sanggup melewatinya sendirian, jangan segan meminta dukungan doa atau bantuan dari saudara-saudari seiman atau orang yang dapat kita percaya. Yang kedua adalah kita harus kuat menghadapinya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ditulis dalam Roma 5 ayat 3 dan 4. Daya tahan kita akan terlatih ketika kita mengalami masalah, tantangan, cobaan, kesulitan hidup, dan penderitaan. Saat itu terjadi, ada dua pilihan. Kita tetap tekun atau menyerah. Kalau kita menyerah, maka kita akan frustrasi, kecewa, terpuruk, bahkan kehilangan harapan dan iman. Dengan kata lain, kita menjadi bulan-bulanan keadaan karena memilih menyerah. Maka dari itu, pilihlah untuk tetap tekun. Namun jangan hanya karena mengharapkan buah atau hasilnya secara instan. Yang terpenting di sini adalah kemauan kita untuk menjalani semuanya itu dengan rela dan gigih. Dalam pertandingan, para juara tidak menjadi juara karena memenangkan perlombaan, tetapi karena sekian banyak jam, minggu, bulan, dan tahun yang mereka habiskan untuk berlatih. Maka bertahanlah sampai akhir, karena ketekunan akan menuai keberhasilan. Tetapi orang-orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Itu yang Yesus katakan dalam Matius 24 ayat 13. Kita juga membutuhkan ketekunan dalam menjalani kehidupan spiritual. Tuhan ingin kita bertahan. Iblis tidak akan tinggal diam dan akan melakukan apa saja agar kita menyerah dan kehilangan keselamatan di dalam Tuhan. Apa yang membuat kita ingin menyerah? Kesulitan dalam pekerjaan atau bisnis, pasangan hidup, keuangan yang buruk, cita-cita yang tampak mustahil, pernikahan di ambang kehancuran, depresi berkepanjangan, masalah keluarga, atau pergumulan melawan dosa. Teruslah bertekun, menjaga fokus kita kepada Tuhan, meskipun ada banyak pengorbanan yang harus kita berikan. Teruslah mendekatkan diri kepadanya. Semakin mengenal Tuhan, mengetahui kehendaknya, bersyukur akan semua anugerahnya, dan ingatlah pada kebahagiaan yang akan kamu dapatkan di dalam kasih-Nya. Hal yang kedua, untuk kita dapat menjadi pemenang, yang harus kita miliki adalah terus berlatih dengan disiplin. Di dalam sebuah adegan di film Karate Kid, seorang guru karate sedang menanamkan pentingnya nilai kedisiplinan terhadap anak didiknya. Jackie Chan, seorang guru, berulang kali menyuruh Jaden Smith, si murid, untuk mengenakan dan kemudian menanggalkan jaketnya. Berhari-hari si murid melakukannya. Ia mengenakan jaketnya kemudian menanggalkannya. Suatu hari si murid ini menjadi kesal dan marah terhadap gurunya dan berkata, "Aku kira kamu mau mengajari saya ilmu karate. Tapi apa yang kamu lakukan? Saya sudah 1000 lebih mengenakan dan 1000 lebih menanggalkan jaket saya. Seperti orang bodoh, saya lelah." Tiba-tiba sang guru menerjang dan mulai menyerang si murid dengan jurus karatenya. Hayat! Tanpa sadar, si murid berhasil menangkis pukulan sang guru. Padahal selama ini dia belum pernah diajari jurus karate apapun kecuali gerakan mengenakan dan menanggalkan jaket itu. Ternyata kedisiplinan membuat si murid ini mampu untuk melawan serangan-serangan dari luar. Kedisiplinan yang tampaknya sepele, inilah yang akhirnya membuat si murid bisa menguasai jurus karate.
Di dalam 1 Korintus 9 ayat 27, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa ia melatih dirinya dalam disiplin sedemikian rupa agar pelayanannya menjadi berkat dan mencapai tujuan yang Tuhan inginkan. Artinya, pertama adalah disiplin adalah kerja keras. Dengan kedisiplinan kita melakukan apa yang harus kita lakukan, bukan apa yang kita ingin lakukan. Seringkali apa yang kita ingin lakukan itu jauh berbeda dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Yang kedua, kedisiplinan membantu kita untuk mencapai tujuan akhir kita. Layaknya seorang atlet yang berlatih dengan mengenakan beban yang kecil terlebih dahulu untuk kemudian bisa mengangkat beban yang besar dengan baik. Kehidupan kekristenan kita juga harus seperti itu. Bagian yang ketiga, agar kita menjadi pemenang, yang penting dan harus kita miliki adalah ketaatan dan penyerahan diri kepada Allah. 80 tahun yang lalu, Eric Liddell menggemparkan dunia ketika merebut medali emas Olimpiade dalam perlombaan lari 400 meter. Pertandingan yang tidak diduga akan dimenangkannya. Liddell adalah atlet yang diunggulkan untuk lari 100 meter. Tetapi ia mengundurkan diri setelah tahu bahwa babak penyisihan diadakan pada hari Minggu. Yang baginya adalah hari Minggu adalah hari beribadah dan istirahat. Ia tidak meratapi kesempatan yang hilang pada lari 100 meter. Tetapi ia menghabiskan 6 bulan berikutnya berlatih lari 400 meter. Dan akhirnya ia mencatat rekor Olimpiade baru. Di sepanjang hidupnya, Liddell melatih diri secara rohani setiap hari dengan meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan dan berdoa. Ia tetap setia sampai ia meninggal karena tumor otak yang menyerangnya dalam kamp pengasingan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Karena dikuatkan oleh anugerah dan kuasa Allah, Eric Liddell dapat berlari dengan baik dan tetap kuat saat menyelesaikan pertandingan kehidupan. Kita pun bisa berbuat seperti itu, menguasai dan melatih tubuh kita agar kuat sampai akhir. Sehingga tidak akan menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang mulia. Dengan ketaatan dan penyerahan kepada Allah, sifat manusia lama kita dapat berubah dan diubahkan. Ada bagian kita untuk berubah. Kita harus belajar dan melatih tubuh kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia melatih dan menguasai seluruh tubuhnya. Ini penting. Kita perlu terus belajar dengan sifat-sifat baik. Ada kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita lakukan, yang mungkin berat. Sebab dalam diri kita ada sifat kedagingan yang berlawanan. Sifat kedagingan itulah yang harus kita serahkan kepada Allah, agar Dia memberikan kemampuan kepada kita untuk menguasainya. Mungkin sulit rasanya mewujudkan diri kita bebas dari kedagingan, namun Roh Kudus akan menolong kita untuk berlatih dan berjuang. Ketekunan, kedisiplinan, dan ketaatan kepada firman Tuhan adalah hal yang sangat penting kita miliki agar dalam perlombaan hidup di bumi ini kita dapat menyelesaikannya sampai garis akhir dan menjadi pemenang. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Atas segala kebaikan-Mu kepada kami. Engkau memberikan kami kesempatan untuk menghampiri-Mu. Dan Engkau mau berbicara kepada kami. Engkau menasihati kami. Engkau menegur kami. Engkau mendidik kami. Engkau meneguhkan hati kami. Lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Biarlah firman-Mu ini Engkau tuliskan di dalam hati kami. Dan Engkau taruh di akal budi kami. Sehingga setiap saat hidup kami senantiasa menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Dan itu senantiasa juga menjadi pelita bagi kaki kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi hidup dan kami hidupi oleh kekuatan daripada Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengambil roti dan anggur, agar kita senantiasa mengingat akan pengorbanan daripada Tuhan Yesus dan hidup menjaga kekudusan setiap hari. Mari kita menyiapkan hati, pikiran kita dan hidup kita untuk mengambil roti dan anggur. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami mengambil roti dan anggur, agar kami mengingat pengorbanan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Kami terus menjaga kekudusan kami. Kami terus hidup di dalam kasih. Kami terus hidup di dalam penyucian diri. Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih ya Tuhan. Selidikilah hati kami. Adakah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Adakah hal-hal yang terselubung di dalam hati dan pikiran kami yang menyimpang daripada kebenaran? Biarlah Engkau ampuni kami. Demikian juga kami dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau ada orang-orang yang pernah menyakiti kami dan hal itu belum kami melakukan pengampunan, hari ini juga kami melepaskan pengampunan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Izinkan kami mengambil roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil roti dan anggur. Kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat segala pengorbanan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Tubuh yang Engkau relakan bagi kami tercabik-cabik agar kami menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Terima kasih buat darah yang telah tercurah bagi kami, menguduskan dan menyucikan kami, mentahirkan kami dari segala kelemahan kami, dari segala dosa kami, bahkan dari segala sakit kami. Kiranya roti dan anggur ini menjadi peringatan kami setiap hari untuk hidup dalam pengudusan dan penyucian diri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bersamaku.
Mari kita akhiri ibadah kita. Arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan dan bela engkau angkat kedua belah tanganmu. Bapa yang kekal memberkati engkau. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin, menuntun setiap langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.